kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Salam sahabat doa kekuatanku, jumpa lagi bersama kami dalam doa dan renungan kita hari ini, Kamis 11 Januari 2024. Doa kita hari ini akan bersama dengan Suster Maria Albalia PRR. Renungan akan disiapkan dan dibawakan oleh saya, Suster Maria Magda PRR. Mari Bapak Ibu Saudara dan Saudara yang terkasih, sebelum mengawali permenungan kita dalam seluruh hari ini, mari kita mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu Film Kreator. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu untuk penyertaan-Mu bagi kami dalam istirahat kami tadi malam hingga pada pagi hari ini. Kami bersyukur untuk nafas kehidupan yang masih Engkau berikan kepada kami. Kami mohon berkat-Mu untuk aktivitas kami pada seluruh hari ini. Kami juga berdoa bagi semua mereka yang cacat, yang pada hari ini tidak melakukan aktivitas seperti kami. Semoga Engkau selalu memberkati mereka dan kami semua pada hari ini. Nama-Mu ya Tuhan kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Sabda Tuhan hari ini diambil dari Injil Markus, bab 1 ayat 40 sampai 45. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus
Dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu, dan ia menjadi tahir. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar, di tempat-tempat yang sepi. Namun orang terus saja datang kepadanya dari segala penjuru. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih, anggapan orang pada zaman dulu bahwa orang yang terkena penyakit kusta itu karena dosa orang tuanya atau dosa nenek moyangnya yang sangat berat, sehingga dia mengalami penyakit kusta. Dan orang berpikir bahwa penyakit kusta itu penyakit kutukan yang tidak akan sembuh. Tetapi Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih, seperti yang kita dengarkan dalam bacaan Injil tadi, bahwa Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Orang yang sakit kusta ini dengan segala kerendahan hatinya, dia mau datang kepada Yesus, dia mau memohon kepada Yesus supaya Yesus menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Dan dia pun berani untuk keluar, dia berani untuk datang dan memohon kepada Yesus, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Saudara dan saudari yang terkasih, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Sebuah kalimat permohonan yang di dalamnya tidak ada unsur keterpaksaan. Dia menyerahkan seluruh harapannya kepada Yesus. Entahlah, dia mencoba untuk menyampaikan maksud hatinya. Dia mencoba untuk memohon kepada Yesus supaya dia dipulihkan, dia disembuhkan sakitnya. Entahlah, Tuhan mau mengabulkan, Tuhan mau mendengarkan, Tuhan mau menyembuhkan dia. Itu adalah semua kembali kepada kehendak Tuhan, kembali pada keinginan Tuhan sendiri. Tetapi Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudara, Yesus, kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang maha belas kasih. Hatinya itu sangat lembut, sangat baik kepada kita manusia. Sekalipun kita sangat berdosa, tetapi Tuhan sangat mencintai kita. Tuhan sangat mengasihi kita. Tidak mungkin kan ketika kita memohon kepada Tuhan, lalu Tuhan bilang, "Kau siapa?" Atau Tuhan menunda-nunda itu, Tuhan tidak mau mengabulkan itu. Tidak, saudara dan saudari. Hati Tuhan sangat luar biasa. Belas kasihannya itu sangat tinggi kepada kita manusia. Hanya saja bagaimana caranya untuk kita memohon. Ketika kita berdoa, kita meminta sesuatu kepada Tuhan, kita tidak boleh memaksa Tuhan untuk, "Tuhan, saya harus begini. Tuhan, saya harus punya ini. Tuhan, saya harus cari seperti ini." Tidak bisa. Kita tidak boleh memaksa Tuhan demikian. Tetapi kita harus belajar dari orang kusta yang hari ini dengan segala kerendahan hatinya datang dan memohon kepada Tuhan. Dia menyerahkan seluruh dirinya, seluruh penyakitnya kepada Tuhan. Maka Tuhan ketika mendengarkan permohonan dia, "Jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Ya tentu Tuhan tergerak oleh belas kasihan. Masa kata-kata seperti itu tidak akan menggugah hatinya? Kan tidak mungkin. Akhirnya Yesus mengabulkan apa yang menjadi permohonan dari si kusta ini, dan Tuhan menjamah
Tuhan menyembuhkan dia. Saudara dan saudari yang terkasih, di dalam kehidupan kita memang tidak terkena penyakit kusta. Mungkin kita terkena penyakit-penyakit lain, mungkin malaria, penyakit TBC atau paru-paru dan lain sebagainya itu. Tetapi dengan penyembuhan tangan para medis dan juga tentu dengan bantuan doa-doa kita kepada Yesus, kita mengalami kesembuhan. Tetapi saudara dan saudari yang terkasih, yang mau ditekankan oleh Yesus pada hari ini adalah bahwa kita mungkin di dalam hati kita mengalami penyakit kusta iri hati, kusta kebencian, kusta kemarahan, kusta dendam, baik dendam terhadap orang lain maupun terhadap diri kita sendiri. Maka melalui sadar hari ini kita diajak untuk datang kepada Tuhan. Mari kita memohon kepada Tuhan untuk menyembuhkan kita dari segala penyakit-penyakit kusta kebencian, kusta kemarahan, kusta dendam, dan lain sebagainya. Itulah penyakit-penyakit kusta, itulah yang menghalangi kita untuk keluar dari zona kenyamanan kita, untuk berani menjadi manusia-manusia baru. Maka sekali lagi, mari kita belajar dari orang kusta yang hari ini memohon belas kasih Tuhan untuk penyembuhannya. Kita pun senantiasa dalam keseharian hidup kita memohon kepada Tuhan agar Tuhan senantiasa menyembuhkan kita, baik penyakit fisik maupun penyakit mental kita masing-masing. Amin. Setelah mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita panjatkan doa-doa permohonan kita. Bagi mereka yang sedang berputus asa, ya Bapa, kami mohon agar Engkau selalu hadir dan menyapa mereka yang sedang berputus asa dalam menghadapi permasalahan hidup mereka melalui sesama yang berada di sekitar mereka. Teristimewa mereka boleh menjadikan Engkau satu-satunya harapan hidup mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang sedang mencari pekerjaan, ya Bapa, semoga Engkau memberikan kepada orang-orang yang sedang mencari pekerjaan rahmat kesabaran. Teristimewa mereka boleh menemukan pekerjaan sesuai dengan profesi mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang-orang sakit dan cacat, ya Bapa, semoga melalui penderitaan yang mereka alami boleh membawa mereka kepada mereka suatu keyakinan bahwa Engkaulah satu-satunya harapan hidup mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita hening sejenak untuk menyampaikan doa permohonan kita secara pribadi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita satukan doa dan permohonan kita dengan doa yang diajarkan oleh Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santa Maria Regna Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Terpujilah nama Yesus sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita tunduk untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, keluarga dan komunitas kita masing-masing, serta seluruh karya pelayanan kita. Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, para sahabat yang terkasih untuk kebersamaan kita hari ini. Kita akan kembali berjumpa dalam doa dan renungan kita di hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir dan menyapa setiap hati.